Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Wijaya Esos, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Ini adalah kartu peserta ujian UPI saya. Dan ini adalah surat keterangan telah mengikuti rangkaian PPG saya. Dan yang ini adalah formulir pendaftaran ujian UIN dan UP saya. Selanjutnya, selamat menikmati video praktik pembelajaran inovatif dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, mari bersama-sama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya. Baik. Silahkan kalian ngecek kebersihan kelasnya. Kalau ada silahkan disimpan. Kemudian cek seragam kalian. Oke, sudah benar ya seragamnya, tidak ada yang salah kostum ya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, karena ini masih pagi, saya mau memotivasi kalian melalui sebuah game. Gamenya gampang, melibatkan tangan kalian. Ya, coba. Game ini akan melihat level fokus kalian di pagi ini. Ya. Oke, coba. Sekarang dengarkan instruksi saya. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Oke, 2 kali ya. Tepuk tangan 3. Gampang kan? Gampang. Karena kalian sudah bilang ini gampang, berarti kalian harus mempertanggungjawabkannya. Ya? Oke, siap? Ya. Tepuk tangan 1. Tepuk 2. Coba lihat. Ada yang salah di sini. Oke, sudah bisa mendeteksi di mana kalian salah? Coba kita latih lagi fokus kita. Tepuk 1. Kan? Oke, lagi. Coba fokus. Tadi kan bilang gampang kan? Sekarang kita lagi, coba lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk 1 tangan. Ya. Beda ya? Beda. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 2.
Alhamdulillah. Jadi motivasi hari ini adalah ya, fokus itu adalah penting. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu atau menjadi sesuatu, tolong fokus, raih, ya, tekun untuk menggapainya. Oke? Bisa diterima? Bisa. Insya Allah. Oke. Setelah ini, Sir akan masuk pada sesi apersepsi, di mana di sesi ini Sir mau lihat pemahaman awal kalian tentang materi yang akan disampaikan. Jadi materi hari ini kita masuk pada bab baru, pertemuan pertama, yaitu tentang globalisasi dan permasalahannya. Ya, sudah ada yang pernah mendengar kata globalisasi sebelumnya? Sudah. Oke. Sir akan tes melalui aplikasi Kahoot. Silakan dicek grup WA-nya masing-masing. Yang pertama, Kahoot yang pertama. Ya. Oke, sudah dapat? Sekarang saya mulai ya. Ayo mengenal aku ya. Masukkan pinnya sudah ada. Oh, jaringan. Pertama saudara, Syifa. Saya. Karena dia sendiri. Sudah Bu? Ini Nur Badri, beda-beda nih. Ini Zamin, ya karena dia sendiri ya. Nanti bisa kelihatan di monitornya Sir. Hah? Yang pertama kan Sir? Oke, jadi apa yang kamu pikirkan sesaat ketika melihat gambar di atas? Globalisasi. Globalisasi. Ada yang menjawab selain globalisasi? Ada. Ariel. Oke, jadi jawabannya adalah Globalisasi. oke, globalisasi. Alhamdulillah. Jadi kalian sudah bisa menerjemahkan gambar yang kalian lihat ya ke dalam pikiran kalian dan menginterpretasikan bahwa ini adalah globalisasi. Oke, dari tes awal ini saya melihat kalian cukup memahami globalisasi, namun kita perlu mengeksplorasi lagi lebih dalam ya. Jadi tujuan daripada pembelajaran kita adalah memahami pengertian globalisasi dan permasalahannya. Kemudian kalian juga harus mencapai kompetensi untuk mengklasifikasi ya jenis-jenis globalisasi. Apa saja kompetensi yang harus kalian capai? Yang pertama, menyimpulkan pengertian globalisasi. Yang kedua, kalian mampu memperinci karakteristik globalisasi. Yang ketiga, kalian mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan bentuk-bentuk globalisasi. Yang keempat, kalian harus mampu untuk menguraikan faktor-faktor penyebab globalisasi. Dan yang terakhir, kalian mampu untuk menganalisis ya permasalahan yang timbul akibat globalisasi. Jadi ada 4 kemampuan yang harus dicapai. Untuk mencapai hal tersebut, mari kita eksplorasi di dalam kegiatan inti. Kalian siap? Oke. Sekarang kalian bisa cek lagi grup kelasnya dan amati video pertama. Silakan. Dan dalam percakapan ya, dia tertuju salah sama aku. Gimana ya kira-kira ya? Daripada penasaran, yuk cekin aja guys. Halo, ada apa nak?
Bisa dulu. Yang sudah selesai mengamati video pertama, silahkan mengamati video kedua. Ya, kalau di video pertama sudah mendapatkan intisarinya, silahkan lanjut ke video kedua. Bagaimana kita bisa tahu prank itu? Karena kita dapat informasi dan ternyata menarik. Di video pertama sudah dapat poinnya? Sudah ya. Silakan langsung menuju mengamati video kedua. Karena memang menarik dan hiburan ya. Nah, sudah ketiga. Kedua dulu. Kedua dulu ya. Ini kedua itu ada video tentang karakteristik. Ada 7. Di video kedua, kalau sudah mendapatkan poin-poin pentingnya, silahkan menuju ke video ketiga, diamati. Sampai video keempat. Terakhir video keempat ya. Langsung saja kalian bisa mempercepat dengan mengamati poin-poinnya langsung. Pembukaannya nggak usah terlalu diperhatikan, langsung kepada poin-poinnya. Ada 5 jenis kriminalisasi. Yang pertama adalah kriminalisasi perusahaan, waktu 2 menit lagi untuk mengamati. Setelah itu saya akan membagikan KPD dan menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengerjakan ini. Ariel, tolong dibagikan KPD. Denny sama Denny.
Oke, jika sudah dapat semua, mohon untuk kegiatan mengamatinya di stop dulu semua. Silakan di stop dulu semua. Sekarang fokus kalian ada pada LKPD. Kalian sudah melalui tahap di halaman 2, sudah mengamati, ya, sudah melalui tahap mengamati. Kemudian kalian buka di halaman ketiga. Kita sekarang berada pada tahap mengidentifikasi masalah. Nah, dari video pertama, identifikasi masalah apa sih yang ada. Video kedua, video ketiga, dan video keempat. Lihat di sini, peserta didik membuat kesimpulan sementara atas apa yang telah diamatinya pada setiap video. Kesimpulan sementara dulu. Belum kalian mencari literatur, belum. Murni dari pemikiran kalian dan berdasarkan data yang ada di video. Silahkan diisi, ya. Video 1, 2, 3, 4, apa saja sih masalah yang muncul. Silahkan. Poinnya saja ya, poinnya saja. Misalnya nomor 1, permasalahan globalisasi di bidang budaya nih. Contohnya prank, misalnya seperti itu. Itu aja ya. Lalu lanjut di video kedua, tentang apa sih yang kalian lihat yang dipermasalahkan. Karakteristik globalisasi. Setelah itu ciri-ciri itu karakteristik sama. Yang ketiga itu apa? Penyebab globalisasi. Empat, permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Ya, singkat, padat, jelas. Ini tidak perlu diuraikan, singkat, padat, dan jelas. Saya ulangi kembali, singkat, padat, dan jelas ya. Karena ini hanya mengidentifikasi masalah. Sambil menunggu teman-temannya yang belum, coba lihat di poin ketiga. Kita akan berada pada tahap mengumpulkan data. Nah, jadi tadi yang di poin kedua kan baru dugaan kalian sementara ya, jawaban kalian sementara. Di poin ketiga kalian akan menuliskan daftar kajian literatur yang menguatkan pendapat kalian. Contoh, di situ ada karakteristik globalisasi. Kalian bisa cari karakteristik globalisasi menurut siapa? Para ahli ya. Jadi silakan dicari di internet pendapat para ahli tentang karakteristik globalisasi. Nah, seperti ini. Nah, nanti dituliskan siapa ahli tersebut dan apa pendapatnya. Singkat, padat, dan jelas. Pendapat para ahli. Ya, tentang karakteristik, tentang penyebab. Ya, silakan dituliskan. Oh, pengertian globalisasi ya. Beda sama ya. Jadi jika tidak menemukan siapa
Ahlinya. pakarnya atau ahlinya, silakan sumbernya saja ya, bisa disertakan. Oke, baik. Silakan kalian stop dulu menulis. Nah, lihat di tahap berikutnya, yaitu tahap menganalisis masalah. Ya, di tahap keempat, menganalisis masalah. Silakan dibuka halamannya. Di tahap menganalisis ini, saya mempersilahkan kalian untuk secara aktif berdiskusi sesama teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan ya, seperti 5 kata kunci yang kalian temukan pada video 1, dan gunakanlah kata-kata tersebut untuk mengemukakan pendapatmu tentang globalisasi. Jadi kata kunci yang berhubungan dengan globalisasi ya, seperti contohnya integrasi. Ada yang persatuan ya, menyatukan, integrasi. Sekarang diskusi dan tentukan 5 kata kunci tersebut. Silakan. Silakan berdiskusi ya. Semua kata kunci yang berhubungan dengan globalisasi. Penyebaran. Apalagi? Jangan globalisasi lagi. Perubahan. Ya itu penyebaran. Apalagi? Perkembangan. Perkembangan. Silakan berpendapat ya. Seperti roda. Itu roda. Saya mau lihat kelompok mana yang punya konsep globalisasi yang paling tepat. Batasan komunikasi dan teknologi. Jawabannya satu kelompok sama ya, Nak ya? Yang ini ya, pada ini kerja kelompok. Batasan komunikasi dan teknologi. Jawabannya sama ya nanti ya. Informasi yang didapatkan dari Inti kata kerja di awal itu ya. Bisa penyebaran. Nanti keterhubungan apa dan apa, atau penyebaran apa? Misalnya produk, jasa, servis, pemikiran, ide, gaya, budaya gitu ya. Melalui apa? Melalui teknologi. kata kuncinya udah ada. Baik. Globalisasi adalah penyebaran. Penyebaran apa?
Gaya selalu ya. Yang dibaca oleh informasi yang didapatkan oleh teknologi, informasi sosial media. Mau itu Ini masuk semua. Oke, untuk sesi berikutnya ya, rincikanlah karakteristik globalisasi berdasarkan video ketiga dengan bantuan gambar yang disediakan. Oke, mari kita lakukan metode picture on picture ya, picture on picture untuk membahas karakteristik globalisasi. Gunakan picture on picture yang ini ya, gambar ini. Oke, kita mulai. Karakteristik globalisasi yang pertama itu adalah keterhubungan, ya, keterhubungan manusia, ya, keterhubungan informasi. Nah, silakan gambarnya yang mana? Keterhubungan. Oke, baik. Informasi ini. Mengapa kamu memilih gambar tersebut sebagai jawaban? Karena terhubungan lah ya. Terhubungan. Apa yang terhubung? Ya, apa yang terhubung? Mengapa kamu memilih gambar tersebut? karena di media sosial bisa saling bisa sama lain di luar akun berkomunikasi di luar akun. Oke, baik. Apa? Silakan dari kelompok Adam bertanya kepada kelompok yang lain karakteristik globalisasi yang lain. Ya, silakan. Umar. Karakteristik di bidang sosial budaya. Ya, bertanya kepada kelompok. Silakan. Iya juga ya. Silakan menghadap ke kelompok sana dan menjawab. Mengapa kamu Komunis. Ini kita bisa. Bisa mau duluan. ya? Oke. Silakan apa? Jadi ini merupakan karakteristik contoh dari ciri-ciri dari globalisasi. Kenapa ini? Sosial dan budaya itu kan kita Indonesia beda budayanya dan sebagainya, terus Jepang juga beda. Jadi di sini ada kerjasama untuk saling mengetahui kayak berinteraksi dengan budaya Jepang. Kemudian kalau yang ini musik tapi termasuk dari budaya Korea. Terus karena teknologi semakin maju, jadi lewat handphone kita bisa dengar juga musik-musik dan budaya dari negara lain yaitu Korea. Oke. Bagaimana? Jelas. Jelas? Oke, terima kasih. Nova. Karakteristik globalisasi berikutnya. Silakan. Dari kelompok Nova. Jadi kami bertanya tentang karakteristik timbulnya masalah bersama ke kelompoknya Isna. Oke. Timbulnya masalah bersama yang mana? Silakan dipilih gambarnya. Jadi masalah tersebut muncul hampir di setiap negara ya. Yang mana? Oke, silakan jelaskan mengapa. Jadi timbulnya jadi gambar yang mengakibatkan masalah bersama itu yang ini tidak. Dari ini yang pertama, jadi kenapa aku pilih ini sebagai masalah bersama yang pertama, ini tuh kendaraan banyak asapnya dan ganggu orang-orang yang lewat. Jadi asap itu tuh mengganggu karena bisa orang terkena flu, batu-batu, atau yang lainnya dari asapnya itu. Yang kedua ini masalah bersama itu ini buang sampah sembarangan. Akan terganggu nanti kalau orang buang sampah sembarangan terganggu dari kesehatannya. Yang terakhir ini
tank ini. Polusi. Iya, polusi. Ini terganggu di orang banyak karena polusi itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Ya, terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Oke, berikutnya kita langsung menuju ke halaman kelima. Kalian akan mencoba untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk globalisasi. Ya, saya mulai. Globalisasi di bidang ekonomi. Ada yang bisa mencari gambar yang sesuai hal tersebut? Di bidang ekonomi. Ya, David. Oke, mengapa kamu memilih gambar tersebut? Jadi saya memilih gambar ini karena di sini kita bisa lihat gambar pelabuhan dan lain sebagainya. Ini juga salah satu yang melambangkan kalau terjadinya ekspor dan impor. Oke. Sama itu juga satu yang dipegang sama ini. Ya, itu melambangkan apa, Dedi? Dari gambar tersebut. Kerjasama antar negara di bidang ekonomi dan perdagangan. Ya, silakan kelompok David langsung bertanya di bidang lain. Atau kamu mau langsung contoh dan mempersilakan mereka mengidentifikasi bidangnya. Coba, ikut bertanya. Kasmi. Di bidang apa? Mau pilih? Agama. Kepada kelompok? Iman. Oke, kelompok 5. Globalisasi di bidang agama. Jadi di sini ada dua gambar yang melambangkan globalisasi di bidang budaya. Agama, maaf. Jadi di sini ada banyak budaya. Kenapa di sini Agama. Jadi di sini ada gambar yang melambangkan globalisasi di bidang agama. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat perubahan yang terjadi banyak ada banyak agama dan berkomunikasi dalam satu ruang lingkup karena adanya teknologi juga dan mereka itu berinteraksi dengan cara yang saling menghormati satu sama lain. Oke. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu. Jadi penyebab daripada globalisasi itu utamanya ada 3. Apa saja? Silahkan dicek di gambarnya. Ya, penyebab daripada globalisasi. Pilih 3 gambar saja. Pilih 3 gambar. Silakan berdiskusi. Apa tadi penyebab dari globalisasi? Penyebab globalisasi. Ingat, bukan dampak ya, tapi penyebab. Ini kok globalisasi. Ini penyebabnya jadi dampaknya sebenarnya. Ini penyebab ini. Penyebab ini. Informasi itu dia menyebar informasi. Dia kasih jadi globalisasi juga penyebab. Ya. Penyebab globalisasi. Kenapa globalisasi itu terjadi? Ya, itu contohnya. Ambil gambarnya. Betul itu disebut dulu ya. Kapitalisme. Kapitalisme juga. Ya. Bagaimana kalau orang Makassar tinggal di India? Oke, siap ya? Kelompoknya apa siap? Kita dapat semua? Lego. Itu mana tadi? Oke, berikutnya kita sampai pada tahap yang akhir.
Simpulkanlah 3 permasalahan sosial sosial terkait dengan globalisasi. Silakan dicek di gambar. Fokus kepada masalah yang disebabkan oleh globalisasi. Masalah itu. Berarti itu kan yang tadi. Fokus kepada dampak. Ya, dampak. Silakan. Apa yang sudah kamu pelajari dari awal sampai akhir ini? Silakan disimpulkan. Bukan pengertian globalisasi, Sir. Ya, secara keseluruhan. Oke. Secara Jadi, umum. menurut diskusi dari kelompok kami, globalisasi globalisasi itu merupakan perubahan atau penyebaran yang terjadi dalam lingkup dan waktu yang menghilangkan batas-batas komunikasi dan teknologi di antara masyarakat dunia. Ya, oke, baik. Oke. Kita sudah masuk ke tahap penutup. Ya, sesi penutup. Mohon untuk LKPD-nya dikumpulkan kembali. Ariel dan Denny. Kita tahu. Tulis nama. Nama, jangan lupa nama. Sama. Oke. Berikutnya, setelah kita melewati ya kegiatan belajar dengan menggunakan model discovery learning dan juga metode picture on picture, kalian saya minta untuk melakukan refleksi. Ya, refleksi pembelajaran. Silakan dibuka grup WA-nya. Dan di situ sudah ada link Google Form dengan beberapa pertanyaan. Mohon secara jujur untuk menjawabnya. Ya. Untuk perbaikan di kelas kita berikut. Oke, baik. Jika sudah disubmit, alhamdulillah kita sudah sampai ya di penghujung kegiatan kita ya. Dan sebelumnya saya ingatkan untuk pembelajaran kita berikutnya kita akan fokus kepada solusi untuk mengatasi masalah-masalah sosial akibat Globalisasi. Jadi kita insya Allah di pertemuan berikutnya fokusnya kepada solusi ya. Dan kepada kalian mohon sebagai tugas akhir, sebagai tugas individu menyimpulkan kegiatan ini, silakan kalian membuat kesimpulan di Canva ya, menggunakan Canva dalam bentuk presentasi ya, dalam bentuk poster ya. Jadi apa yang sudah kalian pelajari, poin-poinnya diterjemahkan di dalam Canva. Formatnya poster ya, poster. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.